Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah profesi kependidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengerjakan salah satu tugas KKNI yaitu tugas proyek. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Mutia Ayu yang berperan sebagai guru dan teman saya Gilbran Fatwa Pradira sebagai guru serta Nazla sebagai murid, Sasi Kirana sebagai murid, dan Siti Sarah sebagai murid. Baik, langsung saja untuk dia selanjutnya. Mengenai video pembelajaran akan dijelaskan oleh guru pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasnya itu lurus. Nah, gerak lurus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun pada materi kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai gerak lurus beraturan saja. Baik, langsung saja untuk pengertian dari gerak lurus beraturan itu ialah gerak benda yang lintasnya itu berupa garis lurus dan mempunyai kelajuan tetap. Artinya, kecepatannya itu tetap atau percepatannya 0. Nah, mengapa pada GLB itu mempunyai percepatan 0? Karena benda tersebut bergerak lurus dengan kecepatan yang tepat, yang berarti nggak ada pertambahan ataupun penurunan kecepatan. Misalnya pada saat kita menyetir, di mana percepatan atau acceleration itu, gerak lurus tersebut ialah 0. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang mana? Yang pertama yaitu berada di sebuah lintasan lurus, yang kedua kecepatan benda tersebut konstan atau tetap, dan yang ketiga percepatannya sama dengan 0. Nah, ada 3 komponen tuh untuk menentukan rumus. Yang pertama, kecepatan atau V, yang kedua ada perpindahan, S atau X, dan yang terakhir itu ada selang waktu. Selang waktu itu bisa dinyatakan dalam bentuk jam ataupun detik. Nah, langsung kita masuk ke rumus gerak lurus beraturan. Jadi jarak tempuh dan waktu tempuh itu dapat dihitung dari mengurangi waktu ataupun posisi akhir dengan waktu ataupun posisi awal. Misalnya dapat kita lihat pada rumus GLB yang pertama, yaitu V sama dengan delta X per delta T, atau V sama dengan S per T. Jadi maksud dari yang saya jelasin tadi, itu pada rumus yang salah kedua itu, yang mana itu delta X dapat dicari dengan menggunakan X akhir dikurang X awal. Lanjut. Untuk share screen. Nah, yang selanjutnya, macam-macam grafik yang dapat terbentuk dari gerak lurus beraturan. Nah, dapat kita lihat pada grafik pertama, yaitu grafik posisi waktu, di mana pada gambar itu dapat kita lihat seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak akan berubah sesuai dengan rumus yang dapat kita lihat di situ yang sudah tertera pada gambar, di mana untuk mencari X atau posisi, kita hanya perlu menambahkan posisi awal atau X0 dengan hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Pada gambar grafik kedua, di mana yaitu grafik kecepatan waktu, kita bisa lihat juga garisnya itu lurus horizontal, itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan itu konstan atau alias itu nggak berubah, jadi seiring berjalan waktu, kecepatan gerak benda ya begitu-segitu aja, nggak ada perubahan. Yang pada gambar 3 yaitu grafik percepatan waktu. Nah, pada grafik percepatan waktu itu, untuk grafik
gerak lurus beraturan yang percepatan waktu, garisnya tuh lurus horizontal, yang mana A-nya sama dengan 0, karena perlu diingat, nggak ada percepatan dalam gerak lurus beraturan. Baik, kayaknya sekian saja pemaparan materi tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soalnya, sebuah becak di Surabaya berhasil menempuh 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan atau kecepatan becak tersebut adalah sesuai dengan rumus dari gerak lurus beraturan tadi, yang mana rumusnya V sama dengan S per T. Nah, kita tinggal masukkan aja tuh jarak tempuhnya tuh 60 km dan waktu tempuhnya 3 jam. Jadi, V sama dengan S per T, yang mana S-nya 60, T-nya 3 jam. Langsung saja kita bagikan 60 dibagi 3, yaitu 20 km per jam. Baik, anak-anak. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Atas perhatiannya. Sekian sampai kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi fisika yaitu tentang gerak jatuh bebas. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, ada 2 buah pertanyaan yang mana ini akan menentukan apakah kalian mampu memahami materi yang telah diberikan nantinya. Yang pertama, apabila ada 2 buah benda dengan massa yang berbeda tapi bentuk yang sama dan dijatuhkan dari ketinggian yang sama, manakah yang pertama menyentuh lantai? Yang kedua, apabila ada sebuah balok dengan massa 2 kg dan pena dengan massa 100 gram dijatuhkan dengan ketinggian sama, maka benda manakah yang pertama menyentuh lantai? Nanti semoga pertanyaan ini akan terjawab setelah materi yang saya berikan berikutnya. Kita masuk ke materinya yang pertama, yaitu tentang pengertian gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Variasi dari gerak ini adalah gerak jatuh dipercepat dan gerak peluru. Ciri-ciri dari gerak jatuh bebas yang pertama ialah memiliki lintas jalur garis lurus vertikal, tidak mempunyai kecepatan awal atau kecepatan awal sama dengan 0. Terjadi perubahan kecepatan atau percepatan atau perlambatan benda. Pergerakan terjadi dari ketinggian dan selanjutnya dipengaruhi gaya gravitasi dan gaya gesekan dengan udara. Percepatan benda itu sama dengan percepatan gravitasi atau A sama dengan G. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu yang pertama mencari nilai H pada gerak jatuh bebas. Di sini kita mengambil rumus yang ada pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang mana nilai S itu kita ganti menjadi H, dan pada ciri-ciri sebelumnya dikatakan bahwa gerak jatuh bebas tidak memiliki V0, sehingga V0 yang ada di sini kita ubah menjadi 0. 0 dikali T sama dengan 0, sehingga rumus menjadi H sama dengan 0 ditambah setengah GT kuadrat. Mengapa A-nya menjadi G? Karena pada ciri-ciri sebelumnya disampaikan bahwa nilai A sama dengan nilai G. Sehingga rumus ketinggian menjadi setengah GT kuadrat. Selanjutnya ialah mencari nilai Vt pada gerak jatuh bebas jika yang diketahui adalah tinggi dan percepatan. Di sini kita mengambil rumus dari GLBB kembali, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 ditambah 2A dikali S. Seperti yang sebelumnya bahwa nilai V0 itu sama dengan 0, maka Vt kuadrat sama dengan 2 ditambah Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH. Sehingga Vt kuadrat sama dengan 2GH dan Vt sama dengan akar 2GH. Selanjutnya ialah mencari nilai Vt pada gerak jatuh bebas. Rumus selanjutnya yaitu kembali kita ambil dari GLBB bahwa Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T.
Sehingga VT sama dengan 0 ditambah G dikali T. Sehingga VT sama dengan G dikali T. Untuk lebih memahami materinya, kita akan langsung masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita lakukan ialah membuat apa yang diketahui dari soal, yaitu gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. V0-nya sudah pasti 0 meter per sekon, dan ketinggiannya itu atau H sama dengan 20 meter. Penyelesaiannya karena diminta ialah mencari nilai T atau waktu, dan yang diketahui adalah gravitasi, ketinggian, maka bisa kita pakai rumus yaitu H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nilai H yaitu 20, V0-nya 0, sehingga menjadi 20 sama dengan setengah dikali gravitasi 10, dan T-nya itu yang ditanya. Sehingga jika kita kerjakan secara matematika, T kuadrat sama dengan 20 dibagi 5. T kuadrat sama dengan 4, sehingga T sama dengan 2. Jadi waktu yang dibutuhkan kelapa sampai ke tanah yaitu 2 sekon. Nah, dari soal 2 tadi, kira-kira untuk jawaban pertama, apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Benda yang lebih berat, Pak. Apa? Benda dengan massa yang lebih berat. Oke, jawabannya dikunci bahwa nomor 1 benda yang lebih berat. Untuk nomor 2, ada yang mau menjawab? Mungkin kamu, Nazla, coba menjawab. Nomor 2. Baloknya pertama nyentuh lantai, Pak. Balok. Nah, langsung saja kita jawab, yaitu untuk yang pertama, apabila ada 2 buah benda dengan massa yang berbeda tetapi bentuk yang sama, manakah yang pertama menyentuh lantai? Jawabannya ialah kedua-duanya sama-sama menyentuh lantai. Dan yang kedua, apabila ada sebuah balok dengan massa 2 kg dan pena dengan massa 100 gram, maka benda manakah yang pertama menyentuh lantai? Jawabannya ialah penanya. Mengapa demikian? Karena pada gerak jatuh bebas, massa tidaklah dibutuhkan. Sehingga yang hanya dibutuhkan yaitu gravitasi dan hambatan udaranya. Sehingga kesimpulannya ialah gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa benda, dan gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gravitasi dan hambatan udara. Sekian materi kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan raise hand. Semua paham? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.